sana. Rumah makan paling enak dan paling nikmat di kota Yogyakarta. Karena pemiliknya orang soleh. Masya Allah. Torik Melon. Masya Allah, Allahu Akbar. Alamatnya di Jalan Wonosari KM 7 Mantuk Batu Reno, Bantul. Ini soleh dia. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Tidak ada perkara yang lebih penting daripada iman. Iman itu lebih penting daripada duit, rumah, kendaraan, pangkat, jabatan. Iman lebih penting daripada suami, daripada istri, anak, teman-teman. Bahkan iman lebih penting daripada sholat, zakat, puasa, haji, umrah, bangun masjid. Orang mati hadirin sekalian gak punya anak, gak punya suami, gak punya istri, gak punya teman, gak punya harta, tidak akan mendatangkan murka Allah. Begitu juga orang yang sholat, zakat, puasa, haji, tapi sementara imannya rusak, tak diterima, rusak semua amalnya. Ada orang yang rajin berjuang di jalan Allah, pergi berperang, berjihad sampai mati syahid, kata orang-orang mengenang dia sebagai pahlawan. Tapi ternyata hadirin sekalian, di akhirat Allah seret dia. Ya. Ada Ji? Handphonenya? Tatakan handphone nggak ada? Nggak ada? Nggak usah apa? Nggak apa. Ternyata hadirin sekalian, di akhirat Allah tanya dia, untuk apa kau berjuang di dunia? Karena imannya rusak, Pak. Dia berdusta, dia katakan, ya Allah, aku berjuang untukmu ya Allah. Maka Allah katakan, kadzabta, pendusta kamu. Bukankah kau berjuang di dunia biar dipuji-puji orang? Tak yakin kepada Allah, dia yakin dengan sanjungan. Kau ingin dibilang pahlawan sama orang-orang, dan sekarang satu dunia telah memujimu sebagai pahlawan. Maka diperintah malaikat seret wajah orang itu, dilemparkan ke jahanam. Itu kenapa bisa terjadi hadirin? Karena rusaknya iman. Dia berjuang bukan karena Allah. Bismillah. Bahkan ada hadirin sekalian, para penghafal Quran, hafiz Quran, qori. Kemudian Allah tanya, untuk apa kau menghafal Quran? Dia katakan, karenamu ya Allah. Allah katakan, pendusta kamu, kadzabta. Bukankah kau menghafal Quran, kau baguskan suaramu, bacaan Quranmu, biar kau dipuji-puji satu dunia, biar karena kau qori, kau orang hebat, dan satu dunia telah menyanjungmu. Maka diperintah hadirin sekalian, diseret wajah orang ini ke dalam jahanam. Dan ada lagi orang dermawan. Untuk apa kau bersedekah? Kata Allah. Dia katakan, ya Allah, aku bersedekah karenamu ya Allah. Maka Allah katakan, kadzabta, pendusta kamu. Bukankah kau bersedekah biar kau dibilang dermawan, dipuji-puji orang? Dan sekarang gelar dermawan telah disematkan kepadamu. Satu dunia sekarang memujimu sebagai orang baik.
dermawan. Maka hadirin mulia, karena rusaknya iman tiga kelompok manusia ini, bukan beramal bukan karena Allah, maka dia semua celaka sekali. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 13 tahun di Makkah fokus buat sebuah usaha. Usaha apa? Usaha atas iman. Di awal dakwah Nabi tak bicara halal haram, tapi tak bicara hukum hakam. Nabi hanya mengajarkan tentang kalimah thayyibah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nabi datang kepada seluruh sahabat, semua Nabi datangi. Yang suka didatangi, yang tidak suka didatangi. Yang kaya didatangi, yang miskin didatangi. Raja-raja didatangi, rakyat biasa didatangi, orang buta didatangi, orang pincang didatangi, bahkan hamba sahaya didatangi. Ada yang diajak langsung mau, Abu Bakar. Ada yang diajak, dia lawan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti Abu Sufyan itu memerangi Nabi. Sampai perang Uhud tuh Abu Sufyan masih memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau dapat hidayah setelah Fathul Makkah. Jadi ada orang didakwahi, Pak, dia lawan dulu kita, kemudian akhirnya ikut. Itu Abu Sufyan. Ada yang suka membantu dakwah Nabi. Oh bagus, orang disuruh ikut, tapi dia tidak mau. Dia sendiri tidak mau mengikuti ajaran Rasulullah. Ada juga paman beliau Abu Thalib. Sebagian besar ulama mengatakan beliau tidak dapat hidayah sampai mati. Ada yang muhibbin mengatakan dapat. Kita terlepas dari perselisihan itu. Yang jelas Abu Thalib adalah orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW. Menangis Nabi ketika Abu Thalib hendak meninggal dunia, tahun duka cita. Dan ada orang yang didakwahi Nabi sampai mati menentang Nabi, Abu Jahal, Abu Lahab, dan abu-abu yang lain, kafir Quraisy. Nah, jadi hadirin sekalian, kalau kita buat kerja dakwah, bicara kebesaran Allah, buat usaha atas iman, kita akan ketemu 4 abu ini. Abu Bakar diajak langsung ikut, nggak mikir-mikir, ayo kata itu Abu Bakar. Ketemu Abu Sufyan, dilawan dulu kita, akhirnya ikut. Abu Thalib didukung kita, dia bantu, diserahkan hartanya, dia jaga kita, tapi dia sendiri nggak mau ikut. Dan Abu Jahal. 4 abu ini akan ketemu kalau kita buat dakwah, buat usaha atas iman. Jadi hadirin sekalian, berapa harga iman? Nabi SAW katakan dalam satu hadis, sekecil-kecilnya iman itu Allah hargai dengan surga yang luasnya 10 kali lipat dunia. Emas sebesar debu nggak ada harganya, berlian sebesar debu nggak ada harganya, tapi iman sebesar debu Allah hargai dengan surga yang luasnya 10 kali lipat dunia. Nah, makanya Nabi ajarkan kita dalam satu hadis, ibu-ibu harus hafal hadis ini, bapak-bapak juga, jaddidu imanakum. Gimana bunyi hadisnya, Pak? Jaddidu imanakum. Perbaharilah iman kalian, tingkatkan iman kalian, kata Nabi. Dan sahabat bertanya, kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana cara meningkatkan iman kami ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, aksiru min qawli la ilaha illallah. Banyak-banyaklah kalian mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Di mana saja, kapan saja, jumpa siapa saja, katakan la ilaha illallah. Nah, inilah usaha atas iman, usaha dakwah. Memang sepertinya dakwah ini hadirin sekalian memperbaiki orang lain, sepertinya. Namun hakikat dakwah ini adalah memperbaiki diri kita. Ya, sepertinya dakwah itu untuk orang, tapi ternyata tidak. Dakwah ini kalau kita pikir-pikir lagi, hadirin, untuk siapa? Untuk diri kita. Guru saya itu mengatakan gini, mengajarkan saya sebuah amalan, ibu-ibu, bapak-bapak juga boleh buat amalan ini. Bicara kebesaran Allah di 25 majelis setiap hari. Terus saya katakan, Pak, kalau saya kumpulkan 25 orang terus saya ceramahi gimana? Bukan begitu, ini satu majelis nih. Bicara kebesaran Allah di 25 tempat yang berbeda. Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Bangun tidur, ada anak, ada istri, langsung bangunkan dia. Dek, sayang, anakku, Allah bangunkan kita, Allah hidupkan kita. Baca doa ya, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa nusyur. Dah bicara kebesaran Allah. Bangun tidur dakwah.
Nah, bangunkan mereka, ajak mereka ke masjid, ajak mereka sholat. Kemudian ketika keluar dari rumah kita ketemu satpam, bismillahirrahmanirrahim, ingatkan satpam, Masya Allah Pak, apa kabar, Masya Allah, ucap salam. Ini harus dibuat. Setiap ketemu orang ucap salam. Ingatkan mereka, keamanan dijaga, iman juga dijaga. Dua majelis, ya. Ketemu teman, setiap ketemu orang tingkatkan iman kita. Kalau ketemu teman kita orang kaya, bisikkan di telinganya, harta Allah yang punya, la ilaha illallah. Kita tidak punya apa-apa, harta kita siapa yang punya? Allah, la ilaha illallah. Kalau ketemu pejabat, langsung katakan kepada para pejabat, Pak, yang memberi jabatan itu Allah. Allah yang menaikkan raja-raja, Allah yang menurunkan raja-raja, Allah yang memuliakan, Allah yang menghinakan. Allah kuasa memuliakan orang biasa tanpa jadikan dia raja, Allah pun berkuasa menghinakan raja-raja tanpa mengambil kerajaannya. Fir'aun sampai mati jadi raja, tapi hina. Ada di Jogja nih nama orang Fir'aun? Nggak ada. Nggak ada, hina. Jadi Allah mampu menghinakan raja-raja tanpa mengambil kerajaannya. Allah berkuasa menghinakan presiden, gubernur, wali kota, bupati tanpa mengambil jabatannya. Ini kekuasaan Allah. Apa saja yang Allah kehendaki terjadi pasti akan terjadi. Apa saja yang Allah kehendaki tidak terjadi, tidak akan terjadi. La ilaha illallah. Nah, itu usaha atas iman, Pak. Ketemu orang di mana saja, kapan saja, jumpa siapa saja, katakan kepada mereka la ilaha illallah. Ketemu pedagang, ingatkan nih Pak Torik, Masya Allah, yang ngasih rezeki Allah ya, bukan joglo nih. Siapa yang ngasih rezeki? Bukan melon ya. Yang ngasih rezeki bukan stick, bukan mel. Yang ngasih rezeki Allah. Hai para istri yang memberi rezeki Allah, bukan suamimu. Suatu hari suami itu pasti mati, pasti mati. Tapi jangan takut, Allah yang menghidupkan, Allah akan pernah mati. Suatu hari mungkin suami ibu-ibu ini akan sakit, Allah yang menyembuhkan, Allah akan pernah sakit. Allah kuasa hadirin sekalian memberi rezeki kepada kita melalui tangan orang lain. Ya, katakan kepada istri, hei istriku, Allah mampu memberimu rezeki melalui tanganku. Allah pun mampu memberimu rezeki melalui tangan orang lain, atau Allah tak gunakan tangan siapapun, langsung dengan kudratnya, dengan kehendaknya Allah hantarkan rezeki ke tanganmu. La ilaha illallah. Jangan takut, Pak. Banyak hari ini istri-istri yang menuhankan suaminya, sehingga kalau suaminya mati, Pak, jadi Tarzan nih, pukul-pukul dadanya, Tuhannya mati. Jadi siapa yang ngasih rezeki? Kurang keras, siapa yang ngasih rezeki? Allah. Suami bisa nggak? Perantara. Ya. Bukan meninggalkan asbab, tapi meninggalkan keyakinan kepada asbab. Gara-gara pengajian nih, tahu-tahu nih Mas Heri nih, oh sedekah bareng, sedekah belanja sedekah. Ini bos-bos banyak di situ. Oh, udah kita tutup bisnis kita, kan Allah ngasih rezeki gitu. Bukan begitu yang diajarkan Nabi. La natrukal asbab walakin natrukal yaqin alal asbab. Bukan meninggalkan asbab, tapi meninggalkan keyakinan kepada asbab. Bukan meninggalkan pekerjaan, tapi meninggalkan keyakinan kepada pekerjaan. Bukan meninggalkan obat, tapi meninggalkan keyakinan kepada obat. Semakin sungguh-sungguh kita berdagang, semakin yakin kita Allah yang memberi rezeki. Semakin sungguh-sungguh kita menjaga kesehatan, semakin yakin kita Allah yang menyehatkan. Semakin sungguh-sungguh kita berobat, semakin yakin kita Allah yang menyembuhkan. Allah kuasa, hadirin sekalian, selain Allah dikuasai. Meninggalkan asbab haram, yakin kepada asbab syirik. Coba diulangi kalimat ini semua jamaah. Meninggalkan asbab haram, yakin kepada asbab syirik. Nah, jadi di tengah-tengah ini, Pak, halus ini, Pak. Kita lapar, ingat makanan, berdosa kita. Ya.
Kita yakin makanan bisa mengenyangkan, bahaya itu. Tapi kita lapar, kita nggak makan, bunuh diri kita. Nah, jadi ketika makan ingat Allah, baca bismillah dengan nama Allah. Jadi Nabi ajarkan berikhtiar, Nabi ajarkan sahabat-sahabat untuk mencari nafkah yang halal. Paham muda ya, ibu-ibu semua, bapak semua, bukan meninggalkan obat, tapi meninggalkan keyakinan kepada obat. Nah, jadi persoalan umat yang paling parah hari ini, hadirin mulia, bukan kekurangan amal. Umat ini banyak amal. Orang berangkat haji ini, daftar sekarang 15 tahun lagi berangkat. Semua orang ada yang udah haji 3 kali, ada umroh 5 kali. Yang habis Quran ribuan. Gak kurang ilmu orang Islam sekarang. Yang rusak tuh hari ini apa? Iman yang rusak. Oh, kalau ilmu jangan ditanya, kalau amal jangan ditanya. Saya pernah ketemu orang pas sholat tahajud dari ba'da Isya sampai subuh. Saya tanya berapa rakaat bang? 250 rakaat. Dia sholat malam. Ada yang sudah belasan tahun puasa Daud. Ayo pak, buka mata pak, jangan tutup mata ketiduran pak. Pijit-pijit gitu. Kalau tutup mata ketiduran. Ditahan sebentar. Iya. Jadi yang rusak hari ini apa hadirin sekalian? Iman. 2 tahun berlalu hadirin mulai ujian iman. Pandemi ini ujian iman pak. Pandemi itu ujian apa? Ujian iman. Ada dengan pandemi orang semakin dekat dengan Allah, ada dengan pandemi orang menjauh dari Allah. Ada orang dengan pandemi dia bertaubat, memperbaiki iman, ilmunya, amalnya. Ada dengan pandemi dia durhaka, dia kafir kepada Allah. Bahkan tak mau lagi sholat, tak mau lagi ke masjid. Kenapa kau tak ke masjid lagi? Oh mati nanti, corona banyak, virus. Mohon maaf nih, saya kalau mengatakan kalimat ini setahun 2 tahun lalu saya dibully satu Indonesia. Sering saya katakan, masjid adalah tempat yang paling aman di muka bumi. Siapa yang sholat subuh berjamaah di dalam masjid, dia dalam penjagaan Allah. Kok orang gak boleh ke masjid itu gimana ceritanya Pak? Kok masjid digembok, dikunci itu gimana ceritanya? Sampai 2 tahun orang Indonesia nggak boleh berangkat haji Pak. Ya, itu bukan perkara kecil Pak. Ya, ibu-ibu ini dengar baik-baik nih. Mestinya agama yang mengatur dunia. Kenapa dunia yang bisa mengatur agama? Karena rusaknya iman kita. Orang kafir yang mengatur cara sholat kita Pak. Orang kafir yang perintah para ulama. Dan hampir seluruh ulama sami'na wa ata'na. Ada yang melawan, ada yang nggak mau dengar Pak, tak banyak. Tapi hampir semuanya, bahkan sampai hari ini masih ada yang sholat seperti senam aerobik jaraknya. Ya Pak. Kok bisa dunia mengatur agama? Mestinya agama yang mengatur dunia. Mestinya umat Islam yang mengontrol orang kafir, bukan sebaliknya. Tapi kita jangan salahkan mereka, salahkan diri kita. Kenapa iman kita rusak? Kenapa yang Nabi katakan obat kita jauhi? Kenapa yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW kita tinggalkan? Iya. Mohon maaf nih. Kenapa disuruh cuci muka, cuci tangan, kumur-kumur, masukin air ke hidung? Maksudnya Allah suruh kita jaga wudhumu. Kenapa disuruh nih pakai cadar, pakai masker Pak? Biar perempuan tutup aurat. Dulu di JJ orang pakai cadar kan? Sekarang bapak-bapak pun pakai cadar. Mohon maaf. Allah. Mudah-mudahan Allah jaga kita semua ya. Jadi hadirin sekalian, orang beriman aman. Orang beriman dia tidak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah. Dia tidak meminta kepada siapapun kecuali kepada Allah. Tidak berharap kepada siapapun kecuali kepada Allah. Itu orang beriman. Orang beriman tak mungkin di bawah tangannya meminta kepada makhluk. Orang beriman akan menyembunyikan kemiskinannya. Orang beriman tempat dia malu menampakkan kemiskinannya.
Tak akan mengemis orang beriman. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Ini bukan pentingnya jadi orang kaya, ini pentingnya jadi orang beriman. Orang beriman ada malu, tak mungkin mengemis. Mohon maaf ya, pengemis itu bukan hanya di jalan raya, bukan di lampu merah saja. Ada ribuan, bahkan mungkin tak tahu berapa banyak orang pengemis yang berdasi. Dia mengemis di kantor-kantor, sogok sana, sogok sini, mengemis proyek. Bukan 10.000 seribunya dia kemis, Pak. Ya dia minta miliaran, ratusan miliar. Mengemis juga. Iya kan? Orang beriman tangannya di atas, nggak mungkin di bawah. Semiskin apapun orang beriman tak mau diminta-minta. Ya, tetap tangannya di atas. Ya, ini pentingnya iman, bukan pentingnya kaya. Hari ini karena kacamata yang kita pakai kacamata dunia, dikit-dikit duit, dikit-dikit duit. Ini Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ini dalilnya umat Islam harus kaya. Hasanah di dunia. Dari mana penafsiran itu? Kalau saja hasanah dunia itu dalam kekayaan, berarti banyak kehidupan sahabat yang tidak hasanah. Abu Hurairah tak punya harta, Abu Dzar Al-Ghifari miskin, Rasulullah SAW tak punya apa-apa. Di akhir hayat Nabi tak meninggalkan warisan 1 dinar 1 dirham pun tak ditinggalkan. Cuma Quran dan hadis ditinggalkan dan beberapa lota tempat wudhu beliau. Tak ada warisan Nabi. Apakah kehidupan Rasulullah yang 1 hari 1 makan 1 hari tidak? Kehidupan para sahabat-sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu tidak hasanah. Sementara doanya Nabi dikabulkan Allah. Jadi penafsiran yang betul hadirin mulia, orang yang sudah memakai kacamata akhirat, hasanah dunia itu maknanya adalah pentingnya iman. Orang miskin taat kepada Allah, beriman, hasanah dunianya. Orang kaya tak beriman, tak hasanah dunianya. Paham? Ada presiden, raja, gubernur, wali kota tak taat kepada Allah, tak hasanah dunianya. Jadi semuanya hadirin mulia mesti dilarikan kepada iman. Ya. Jadi ada orang nggak punya duit tapi taat kepada Allah, hasanah dunianya. Bahagia dia. Tidak ada hubungannya kebahagiaan dengan kekayaan. Wallahi tidak ada hubungan kebahagiaan dengan popularitas. Saya hidup di dunia seni, di dunia entertain, di dunia artis, di dunia popularitas. Teman saya banyak yang punya followers puluhan juta. Wow, terkenal, Pak. Tapi ternyata mereka tak bahagia. Tak bahagia. Saya baru saja kurang lebih seminggu yang lalu di Lombok. Saya lagi makan di satu restoran di Praia, tiba-tiba datang orang bule, tinggi, besar, ganteng. Dia bilang ibunya orang Jerman, bapaknya Cina Indonesia, ada mix Indonesia. Saya tanya, namamu siapa? Bobby. Saya nggak tahu dia siapa. Cuma dia bilang, few days ago I come to masjid. Ada janji sama orang bisnis, janjian di satu masjid di Gili Trawangan, Lombok. Dia bilang I feel peaceful. Aku rasakan sesuatu yang aneh di dalam masjid. Aku senang, tenang jiwaku. Dia non muslim. Dan sudah 4 hari aku nggak tidur, aku gelisah. Sampai dia lihat saya di restoran dengan pakaian sunnah, dengan keluarga makan. Dia datang ke saya. Memang ada yang dikenal di sana, ada Bang Aziz namanya. Dia datang. Dia bilang ketika dia cerita dia masuk masjid tenang jiwanya. Saya cuma tanya sama dia, kamu percaya Allah? Do you believe in Allah, brother? Yes. Do you believe in Muhammad is the last messenger of Allah? Best of Allah. Yes. Ya. Saya langsung teriak ke orang-orang di restoran, hey, bisa kalian semua menjadi saksi, jadi witness. Ini satu orang datang menyerahkan diri ingin masuk Islam. Langsung saya bilang sama dia, can you shake my hand, brother? Jabat tanganku.
and you following me, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ada videonya, ada teman saya Ilham yang rekam. Dia pakai handphone, dia rekam waktu itu. Saya peluk, dia kata, "Nah, you are Muslim." Begitu mudahnya menjadi orang Islam. Begitu juga begitu mudahnya murtad. Orang bilang aku kafir, murtad di hari itu. Serius, Pak. Islam ini jangan main-main dengan kata-kata. Bunda, jangan main-main dengan kata-kata. Bapak-bapak, jangan bercanda dengan kata-kata. Satu orang laki-laki bercanda ke istrinya, mengucapkan kalimat talak, jatuh talak. Sah. Meskipun guyon. Hati-hati, Pak. Saya bilang sama dia, "You are Muslim now, brother. You are my brother. I give you new name, Muslim name Usman." Nah, diganti langsung di Instagram nama dia Bobby Usman. Coba lihat di Instagram saya. Orang ganteng banget. Dan saya tidak tahu siapa dia. Kemudian saya posting di Instagram saya, tiba-tiba banyak orang mention. Ternyata dia bukan sembarang orang. Bobby Usman ini ternyata satu orang pengusaha. Dia punya villa, punya bisnis yang besar. Waktu itu dia punya bisnis party di atas kapal pesiar. Di fotonya saya lihat di postingnya itu dia sendirian duduk di ratusan cewek supermodel cantik di sekeliling dia, ratusan. Subuh-subuh hadirin mulia, saya bikin tausiah subuh di satu masjid di Mataram. Ternyata dia datang sholat subuh. Bule tadi datang sholat subuh. Saya memang invite dia, saya katakan please come tomorrow morning subuh. Ya, oke. It's easy for me kali. Dia datang. Selesai bayan subuh, tausiah, saya mau balik ke hotel, dia datangi saya ke mobil. Saya tanya, "What do you feel? How do you feel, brother? Bagaimana perasaanmu?" Dia bilang, "Peace, love, feel coming home." Rasa-rasa pulang ke rumah sendiri. "Are you happy? Kamu bahagia?" "First time in my life. Saya baru sekali ini merasakan kebahagiaan dalam hidupku since I can think. Sejak aku bisa berpikir." Kehidupan yang luar biasa, mewahnya. Perempuan-perempuan tercantik di dunia waktu itu saya lihat. Dari semua negara, di atas kapal pesiarnya dia, di atas kapal partinya dia. Dia punya bisnis, itu bisnisnya dia. Party. Siang malam 24 jam party, mabuk, minum, semua perempuan. Dan dia katakan itu bukan kebahagiaan. Kebahagiaan ketika aku masuk ke dalam masjid, aku letakkan kepalaku di lantai, aku sujud. This is my happiness. Saya bilang, "Oke, brother, Masya Allah." Coba lihat di Instagram saya video dia, mata dia berbinar-binar. Saya bilang, "Please come tomorrow, I go back to Bali. We meet one more times." Ketemu satu lagi, dia ketemu sama saya di pelabuhan di Lembar, hadirin sekalian. Dia datang dengan pakaian seperti kiai besar, Pak. Dia pakai gamis, dia pakai sorban. Terus di sana saya tanya, "Kenapa kamu begini?" Dia bilang, karena saya panggil dia nama Usman, dia panggil saya Bapak. Ya. Dia bilang, ditanya sama dua orang, ada satu mualaf juga di bawah itu dari Estonia. Jadi dalam minggu ini Pak saya sudah islamkan ada beberapa orang bule-bule. Subhanallah. Terus dia tanya, "Kenapa kamu mau ikut dari Sulaiman?" Katanya dua orang bule ini. "Kenapa kamu datang gak sampai 5 menit, kamu ngobrol, kamu langsung masuk Islam seperti kerbau dicocok hidungnya." Terus dia bilang, "Tidak ada alasan saya tidak mentaati orang ini." Dia tunjuk saya. Kenapa? Ternyata dia katakan, "Aku yakin dengan semua ucapan dia karena aku melihat pakaian dia." Jadi jangan remehkan pakaian ini, Pak. Mohon maaf ya, Jenderal bintang 4 kalau tak pakai seragam, kira-kira ada orang mentaati dia benar? Jenderal bintang 4 dia coba ngatur lalu lintas, Pak, itu bisa digampar orang, Pak. Paling dikasih duit 2.000, Pak. Enggak kamu. Padahal jenderal dia. Tapi meskipun hanya seorang satpam, Pak. Satpam pakai baju mirip warna baju polisi. Dari kejauhan, Pak, dari kejauhan dak-dik-dik jantung kita, Pak. Woi, ini polisi ini, Pak, satpam. Nah, jadi jangan remehkan pakaian, Pak, ya. Mohon maaf ya. Ya, kenapa saya berpakaian kayak gini? Karena saya dai, saya harus pakai pakaian seragam ketika berdakwah.
Jadi kalau saya di Bali Pak, setiap hari itu bisa 10 orang syahadat Pak, bisa 5 orang, 10 orang, 3 orang tiap hari. Saya cuma datang jalan di Pantai Kuta itu bule-bule manggil Pak, hey, can you come here sit with next? Dia tanya tentang Islam. Bule itu open mind Pak. Mereka suka, seorang mereka mencari kebahagiaan, mereka haus dengan kebahagiaan sampai dia korbankan hartanya jutaan dolar hati mulia dari negara dia pergi berpesta-pesta di Bali, habiskan duit sewa hotel bintang 5, sewa villa puluhan juta per malam hanya untuk mencarikan kebahagiaan. Ternyata kebahagiaan tidak di sana. Kebahagiaan ternyata hanya dalam iman dan amal saleh. Kebahagiaan hanya dalam mentaati Allah saja. Iris kuping saya kalau ada orang maksiat bahagia Pak, suruh bawa dia ke sini Pak. Kalau dia nggak menangis, iris kuping saya Pak. Saya belum pernah temukan satu orang kafir pun bahagia, nggak pernah. Oh dia itu nampaknya dia bahagia, coba ajak ngobrol Pak. It's not happiness, itu bukan kebahagiaan, tapi itu emptiness, itu kehampaan. Life without Islam is empty and meaningless. Hidup tanpa Islam itu hampa dan tanpa arah, nggak jelas Pak. Mereka hanya bisa bahagia dengan yang nampak-nampak saja, tapi kita bisa bahagia dalam kesendirian kita. Duit nggak ada, istri nggak ada, anak nggak ada, suami nggak ada, tapi kok bahagia? Nah itulah iman. Bahkan Allah menunjukkan, menceritakan dalam Al-Quran bagaimana Allah membahagiakan kekasihnya dalam kobaran api. Di dalam kobaran api, orang bertanya kepada Nabi Ibrahim, bagaimana rasanya dibakar wahai Ibrahim? Dia katakan serasa taman-taman surga. Jadi Allah berkuasa menjadikan surga rasa neraka dan neraka rasa surga. Jadi jangan dipikir bunda orang miskin susah, belum tentu. Jangan kita iri melihat orang kaya, karena belum tentu mereka bahagia. Kalau kita merenung sesaat, coba kita semua merenung Pak, coba angkat kepalanya Pak, merenung Pak, jangan tidur Pak, coba bangunkan Pak, jangan tidur. Dia kalau tundukkan kepala tidur Pak, pijit-pijit dikit, pijit-pijit. Tuh. Saya minta maaf ya, saya hobi saya begitu Pak, kalau ada orang tidur di majelis saya bangunkan, itu bukan karena apa-apa, saya juga sering tidur di majelis soalnya. Kadang-kadang tundukkan kepala, kita kecapean Pak, seharian keliling bekerja, ketiduran. Tapi kalau tidur di majelis ilmu itu rugi kita Pak, karena terlewat beberapa hikmah, kadang-kadang gara-gara kalimat sederhana berubah kehidupan kita. Ya. Coba kita merenung Pak. Kira-kira ini ada orang beriman kaya, terus ada orang beriman miskin, sama-sama beriman. Ya. Kira-kira yang lebih tenang hidupnya siapa? Hah? Nah, kira-kira aja. Coba pikirkan dengan logika aja. Saya bagi contoh Pak. Ya. Ada satu orang punya handphone Nokia lama itu Pak, nggak ada WhatsApp, nggak ada internetnya, 300.000 harganya. Berapa? Terus ada satu orang punya handphone 30 juta harganya. Satu punya HP 300.000, satu punya HP 30 juta. Berarti yang punya 30 juta ini orang kaya kan? Banyak duitnya. Yang punya uang 300.000 itu miskin, tapi sama-sama beriman. Dua-duanya mau itikaf di masjid Pak. Dia datang ke takmir masjid, Pak Ustadz boleh kami ngecas handphone, nanti kami mau bangun tahajud nih jam 2. Boleh, silakan Pak Ustadz, silakan. Akhirnya dua orang ini ngecas handphone di masjid Pak. Kira-kira yang bisa tidur siapa Pak? Nah coba pikir-pikir aja Pak. Yang punya HP murah 300.000 Pak, dia tidur aja. Maling ngeliat HP tersinggung, dia bilang kurang ajar nih HP kan. Terus kata HP, ambil aku, ditulis. Gak mau orang. Yang punya HP mahal meskipun dia kaya Pak, dia takut hilang HP-nya. Terus sebentar kaget-kaget. Paham ya? Orang miskin makan, betul? Orang kaya makan nggak? Makan juga. Bedanya apa? Orang kaya memiliki makanan yang banyak yang nggak pernah mereka makan. Cuma dilihat-lihat saja. Orang miskin punya makanan seperlunya. Orang miskin juga bisa melihat makanan yang banyak tadi tanpa menikmati, tanpa memakan. Orang kaya melihat makanan yang banyak tanpa memakan. Cuman bedanya ada. Orang kaya tadi dihisap di akhirat, orang miskin tidak.
Maka Abu Darda membagi fikir ini kepada istrinya. Suatu hari istrinya komplain. Dia katakan, wahai suamiku, bekerjalah ke pasar, berdaganglah supaya ada tamu, nanti kita hidangkan kambing, kasih makanan yang enak, bukan air putih, air kurma sama air zam-zam terus. Maka dia panggil istrinya, dia peluk istrinya, dia katakan, wahai istriku sayang, coba kau perhatikan saudara-saudara kita yang kaya-kaya itu. Kasihan mereka. Orang miskin di zaman sahabat kasihan melihat orang kaya, seperti orang kaya di zaman sekarang kasihan melihat orang miskin. Paham? Duduk, dengarkan baik-baik kata Abu Darda kepada istrinya. Di depan kita sayang, ada sebuah jalan yang sangat berat dilewati oleh orang yang membawa bekal yang begitu banyak di akhirat. Perjalanan yang sangat panjang. Halalnya dihisab, haramnya diazab. Ya, itu perkataan masyhur dari perkataan Sayyidina Ali. Coba kau lihat saudara kita yang kaya raya, mereka memiliki makanan yang banyak nggak pernah mereka makan, mereka memiliki pakaian yang banyak nggak pernah mereka pakai, mereka memiliki rumah yang besar yang banyak nggak pernah mereka tempati, mereka memiliki kendaraan yang banyak yang nggak pernah mereka tunggangi, mereka hanya melihat harta mereka tanpa menggunakan. Kita pun bisa melihat harta mereka tanpa menggunakan, tapi kasihan mereka nanti dihisab di akhirat, kita tidak. Makanya seluruh sahabat, boleh ulama bantah ini, Pak, siapa yang mau punya pikiran cerdas boleh membantah. Semuanya berdoa yang sama dengan doa Rasulullah. Semuanya doa minta miskin, seperti hari ini kita semuanya doa minta kaya. Ya, Pak. Ada doa yang terkenal dari Rasulullah SAW. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin. Apa kata sahabat? Amin. Matikan kami dalam keadaan miskin. Apa kata sahabat? Amin. Bangkitkan aku bersama orang-orang miskin. Apa kata sahabat? Amin. Jadi seluruh sahabat hadirin sekalian ingin miskin seperti seluruh kita hari ini ingin kaya. Tapi kenyataan realita apa? Yang kaya justru banyak. Mereka semua meninggalkan dunia, tapi dunia berkhidmat, berlari-lari mengejar mereka. Seperti hari ini kita mengejar dunia, tapi dunia lari mengejar meninggalkan kita. Kita lupa dunia ini seperti bayang-bayang. Tidak ada satu orang manusia pun yang bisa menundukkan bayang-bayang dengan mengejarnya. Satu-satunya cara untuk menundukkan bayang-bayang adalah meninggalkannya. Cobalah kita berpikir sesaat. Tidak ada satu orang manusia pun yang mampu menundukkan bayang-bayang dengan mengejarnya. Satu-satunya cara menundukkan bayang-bayang dengan meninggalkannya. Abdurrahman bin Auf, multi-bilioner, berkali-kali menginfakkan 1000 ekor unta, 700 ekor unta. Utsman bin Affan begitu. Ya. Sayyidina Abu Bakar terkenal doa beliau, ya Allah hilangkanlah dunia dari hatiku, tapi jangan dari tanganku. Gak apa-apa di tangan gak banyak, tapi gak satu masuk hatinya dia. Dapat harta habiskan, dapat harta habiskan, dapat harta habiskan. Saldo zero Abu Bakar tuh berkali-kali, Pak. Ditanya sama Rasulullah, apa yang kau tinggalkan untuk anak istrimu wahai Abu Bakar? Dikatakan hanya Allah dan Rasulnya saja. Hanya Allah dan Rasulnya saja. Ya, ketika perang Tabuk juga habiskan hartanya. Hari ini kita semua takut miskin. Kenapa? Karena kacamata kita dunia. Kita lupa dunia bukan tempat tinggal, dunia ini tempat meninggal. Ya, apa nih dunia ini, Pak? Hah? Dunia ini apa? Kenikmatan yang sedikit. Kalau sedikit nikmat. Air nih kalau satu gelas nikmat, bismillah. Kalau satu ember muntah gitu. Ya, Mas. Rasulullah punya 3 baju saja, kita punya 3 lemari yang nggak pernah kita pakai. Nabi makannya kalau makan laut aja, darah aja. Satu hari makan, satu hari enggak. Kita kadang makanan kita masaknya saja bisa berjam-jam. Kita disibukkan oleh perkara-perkara dunia, kita terlalu lama halim lalai, sibuk mengumpulkan dunia, membangun dunia,
merencanakan dunia, fikir dunia, mencintai dunia, tahu-tahu meninggal dunia. Ya, menyesal, menangis, ingin kembali, ya Allah aku ingin bersedekah tapi tak bisa lagi. Maka silahkan, nggak apa-apa, Pak Torik, Melon, silahkan cari harta sebanyak-banyaknya, silahkan. Nah, tapi hati-hati, jangan sampai tergoda, terpesona. Biasanya orang kalau main air basah, orang kalau main api kebakar. Hanya orang-orang tertentu yang khusus hadir mulia, dia main api nggak terbakar. Berat. Ujian dunia ini berat. Ujian popularitas itu berat. Ujian kekuasaan itu berat. Maka tak satu pun sahabat yang ingin berkuasa. Mereka semua menolak dunia dengan kedua tangannya. Umar bin Abdul Aziz dilantik jadi khalifah, pingsan Pak, sakit 7 hari 7 malam, nggak bisa makan minum. Hari ini baru menang pilkada, ini syukuran dangdutan 7 hari 7 malam. Ya, ya Pak ya. Sebetulnya siapa yang kita tiru ini Pak? Siapa yang kita cari? Yang kita idolakan siapa sebetulnya? Rasulullah ditawarkan gunung Uhud jadi emas, ditolak Pak. Ini emas di dalam tanah digali-gali Pak. Mohon maaf, saya bukan mengatakan menggali emas itu salah Pak, tapi begitulah keadaan kita hari ini. Sibuk mengumpulkan harta, menumpuk-numpuk harta, padahal apa yang kita makan akan jadi kotoran, apa yang kita tinggalkan akan jadi rebutan, dan apa yang kita infakkan di jalan Allah itulah rezeki kita yang sesungguhnya. Di dunia nggak apa-apa nggak punya rumah. Sahabat tuh nggak ada yang punya rumah. Sahabat tuh meninggal dunia nggak ada puing-puing rumahnya, nggak ada. Ya, mereka bikin rumah sangat sederhana saja, rumah sederhana. Ya, rumah kita sudah punya di sini, pengen di sini, pengen lagi di sini. Buat apa? Bahkan sampai mencuri, korupsi, hanya untuk bisa beli rumah mewah, beli villa mewah yang nggak pernah mereka kunjungi. Dia beli mobil mewah atas nama orang, takut ketangkap KPK Pak. Dia cuma dapat dosa aja Pak, yang nikmati orang, yang nikmati rumah mewah orang, yang menikmati villa mewahnya pembantu sama satpamnya. Seperti raja dan ratu, mereka kalau bosnya nggak ada Pak, bosnya cuma datang sekali sebulan, cuma ngecek keadaan rumahnya, bayar listrik, bayar gaji. Makanya hadirin mulia, orang yang mencintai dunia itu rusak akalnya. Tidak ada kebodohan yang lebih bodoh daripada orang yang mencintai dunia, sibuk membangun kehancuran di atas kehancuran. Dan orang yang paling cerdas, kata Nabi SAW, adalah orang yang mencintai kematian, mencintai akhirat. Seluruh sahabat mencintai kematian, merindukan kematian seperti kita merindukan dunia. Mereka tahu betul dunia ini tempat ujian sementara saja, bukan tempat kehidupan yang sesungguhnya. Dunia bukan tempat tinggal kita, dunia adalah tempat yang akan kita tinggalkan. Seluruh sahabat paham dunia tak ada harga dalam pandangan Allah, tak lebih berharga daripada 11 sayap nyamuk. Kalau saja, kata Nabi, harga dunia sama dengan 11 sayap nyamuk, maka orang kafir tak akan diberi minum walau seteguk air pun. Kasih sama Allah, istidraj, makanlah. Tuh, ambil tuh dunia buat kalian semua, silakan, kata Allah. Dunia ini sampah dalam pandangan Allah. Celupkan ujung jarimu ke samudra yang luas dan lihat air yang ada di ujung jari kalian. Hadhihi dunia, itulah dunia. Hari ini orang berebut tetesan air, mengabaikan samudra yang luas. Satu kursi yang kepengen banyak, semua gila berebut-rebut kursi, caci maki, bunuh-bunuh orang untuk kursi ini. Kenapa? Tak takut dengan Allah, tak percaya dengan akhirat. Maka orang yang paling cerdas, kata Nabi, siapa? Orang yang paling banyak mengingat mati dan mempersiapkan bekal matinya. Coba angkat tangan yang sudah beli kain kafan untuk dirinya, siapa? Ada. Saya sudah beli kain kafan, sudah saya siapkan untuk diri saya. Bahkan sorban-sorban saya ini kain kafan, saya bilang sama istri. Kapur barus sudah saya beli, serbuk bidaranya, sabunnya, sarung tangan buat orang yang mandiin, terus tikar buat alas liang lahat, semua sudah siapkan, masukin dalam koper saja. Buatlah persiapan, itu persiapan zahir ya. Masa takut mati? Takut mati, mati. Gak takut mati? Mati. Ingat mati, mati. Gak ingat mati? Mati. Suatu hari nanti terhenti itu jantung berdetak, pasti. Mau apa? Mau ketawa sekarang? Tawalah. Ntar lagi bisa lagi ketawa.
Mau mandi, mandilah, ntar lagi dimandiin. Sekarang pilih warna-warni baju, silakan, merah, kuning, hitam, silakan, hijau, biru, kuning. Tak lama lagi kita boleh pilih warna. Semewah apapun kendaraan kita hari ini, kendaraan terakhir kita adalah kerandaan pundak-pundak sahabat kita. Maka beriman kepada Allah sempurna, beriman dengan adanya para malaikat, dengan nabi-nabi, dengan kitab-kitab, beriman kepada hari akhirat, beriman kepada takdir. Tidak boleh lagi berkata coba kalau begini, coba kalau begitu. Kalau dia nggak kesana, nggak mati dia. Kalau dia nggak begini, coba kalau coba. Kata sahabat, daripada kalimat itu keluar dari lisanku, lebih baik aku memakan bara api daripada aku mengatakan coba kalau begini, coba kalau begitu. Ya nggak boleh, Pak. Maka orang beriman nggak pernah mengeluh, Pak. Dia selalu katakan hadza min fadli rabbi, ini dari Allah Tuhanku, ini pasti yang terbaik. Husnuzon kepada Allah, husnuzon kepada hamba Allah. Tidak ada kebaikan yang lebih baik daripada sangka baik kepada Allah, sangka baik kepada hamba Allah. Paham ya? Jadi iman dunia ini nggak ada apa-apanya. Dunia ini hanya indah sebelum dimiliki. Kalau sudah dimiliki biasa-biasa aja. Iya. Makanya orang yang tak punya apa-apa, Pak, dia bisa menikmati dunia. Kita pikir lagi ya, satu orang punya mobil mewah, taruhlah mobilnya Alphard, dia beli 1,2 M baru, ya, cicil nih, maaf ya, dia cicilan setiap bulan 80 juta. Ada teman saya tuh, dia nyicil Alphard 80 juta sebulan. Tapi dari mana kau dapat duitnya itu? Aman bang, ada jalan nanti. Bayar utang 80 juta, riba lagi. Tahu-tahu ngajak tetangganya yang miskin, mau kemana? Pasar, naik mobilku lah. Kira-kira yang menikmati mobil mewah tadi siapa? Pas tetangganya yang miskin naik, Pak, dia euforia, Pak. Kayak betul-betul kayak anak kecil. Wah, mantap kali mobilmu ya. Mantap. Dibuka lagi. Ini apa nih bang? Ini bisa naik, bisa keluar kepala ya. Kayak utak somat aku ya katanya. Kayak Prabowo katanya. Kan bisa naik itu dada-dada kan. Yang punya mobil dalam hatinya, kampungan lu. Gak apa-apa. Tapi dia enjoy, Pak. Bahagia nikmati mobil itu. Alhamdulillah, masya Allah. Mobilnya bagus banget, masya Allah. Yang punya mobil, jantungnya dak-dikduk karena minggu depan cicilan harus dibayar. Kira-kira siapa yang bahagia? Gak apa-apa punya mobil mewah nih, silahkan. Punya Ferrari, Lamborghini, gak apa-apa, sampah itu dalam pandangan Allah. Demi Allah, bangga punya mobil Ferrari satu. Orang kafir punya pabriknya, Pak, punya pabrik Ferrari dia punya. Kalau memang ada kebahagiaan di sana, maka mereka lah orang paling bahagia di dunia. Tapi ternyata hampir sebagian besar orang-orang non muslim di luar negeri sana, Pak, orang-orang bule itu mati bunuh diri, Pak. Ada yang nembak dadanya dengan pistol, ada yang nembak kepalanya, ada yang naik mobil ngebut-ngebut, ada yang makan pil sampai mati overdosis. Survei itu membuktikan lebih 60% daripada mereka mati bunuh diri. Nah, kita nggak punya apa-apa, tapi happy. Ini semua wajah nampak, wajah ahli surga semuanya. Ini raja orang itu bidadari semua. Nah, maka hadirin sekalian, itulah perkara yang paling penting harus kita syukuri. Allah beri kita iman, ya. Maka ketika ada orang yang bersyahadat, saya bilang masya Allah, luar biasa. Ada orang dari Estonia juga, temannya si Herbert, datang temui saya, nggak pakai baju, pegang botol bir. Dia mau menceritakan kalau dia tahu belajar Islam dan dia nggak suka Islam, dia punya Quran katanya. Terus saya cuma senyum, saya katakan sama dia, hey, kamu tahu durian nggak? Many people don't like durian because they don't know what inside. Dia nggak tahu apa di dalam durian itu, karena durian itu luarnya kelihatan berduri-duri, Pak. Kalau dia bilang aku sudah baca Al-Quran, aku baca, ya I don't like, aku nggak suka. Kenapa kamu nggak suka? Kenapa orang nggak suka durian? Pas dia buka durian susah bukanya. Kemudian pas dia paksa luka tangannya, dikatakan aku nggak suka. Kenapa kamu tidak serahkan durian ini kepada orang ahlinya? Tolong bukain, nanti kau tinggal makan. Katanya gara-gara tamsilan durian masuk Islam tuh orang. Dia masuk Islam dengan botol bir di tangannya. Syahadat, oke.
nggak apa-apa. Terus saya tanya gimana orang-orang kalau orang saya masuk Islam, tapi kalau minum gimana? Masuk Islam dulu, mau minum gak minum urusan belakangan, nanti belakangan dibahas. Sekarang kamu syahadat dulu. Berapa juta orang Islam yang minum bir? Kalau Nabi ketika awal dakwah langsung katakan haram-haram, gak boleh, gak ada orang Quraisy yang masuk Islam. Kata Ibu Aisyah, seandainya di awal dakwahnya Rasulullah beliau langsung mengharamkan khamar, niscaya tidak satu orang pun orang Quraisy yang mau masuk Islam. Ya. Jadi jangan dakwah ini haram nih. Ya, kalau kayak gitu jangan haram. Orang dapat hidayah. Maka dakwahlah dengan cinta, dengan hikmah, dengan lemah lembut. Ya, dengan apa yang bisa kita lakukan. Saya bertawa dengan lagu-lagu saya. Alhamdulillah. Orang tanya, kenapa kau nyanyi-nyanyi? Kan musik haram katanya. Jangan, bukan hanya musik yang haram, Pak. Sholat juga haram. Loh, kok sholat haram? Iyalah, kalau sholat waktu habis sholat, waktu ibu-ibu haid, sholat nggak boleh. Ya enggak? Di waktu ini diharapkan habis sholat subuh, habis sholat asar nggak ada sholat. Sholat dia nggak boleh, Pak. Setiap perintah ada waktu, setiap waktu ada perintahnya. Musik haram itu betul, tetapi kapan, apa, siapa, di mana, terus dibahas dong. Jangan kalimat koma dijadikan titik. Ya, puasa haram. Jangan jadikan titik itu koma di hari tasyrik. Baca Al-Quran haram di dalam toilet. Ketika khatib lagi khutbah, kau ngaji nggak boleh. Perintah Allah dengar, bukan baca. Islam itu luas, terlalu luas untuk disempitkan. Dalam, terlalu dalam untuk didangkalkan. Tinggi, terlalu tinggi untuk direndahkan. Ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu indah, terlalu indah untuk dirusak. Jangan kita baru-baru belajar di YouTube, belajar di satu ustaz, kemudian harus haram, kena haram, kafir, bid'ah kamu, sesat kamu, neraka kamu, dari Sulaiman, dari siluman, wali setan. Caci maki saya. Bid'ah, kurafat, subhat. Coret-coret muka saya, coret muka Habib Umar, coret muka Abdul Ustaz Somad. Nah ini Pak, bahaya. Hati-hati Bu kalau ngaji ya. Kenapa dari Sulaiman nyanyi-nyanyi? Saya katakan tak semua orang mau mendengar ceramahmu. Kau pikir semua orang mau dengar ceramah? Semua orang suka diceramahin? Enggak, semua orang seperti bapak-bapak ini baik-baik, ibu-ibu mau dengar 1 jam saya berkicau. Ada orang baru, assalamualaikum, apa ngomong apa ini orang ini? Langsung dia pergi. Ya, kita kirim WhatsApp, enggak dia baca. Dia nggak buka apa, nggak biru-biru tuh WhatsApp. Kita kirim 2 kali dia blok kita. Dia blok kita. Nggak semua orang berminat dengan agama, maka ada wasilah. Maka ulama mengatakan silahkan guna. Wali Songo pun menggunakan media ini untuk menyampaikan agama di Jawa dulu. Ya, sampai belajar gamelan mereka. Dulu waktu itu belum ada organ tunggal. Ya ada deng gamelan, Pak. Zaman terus berubah. Zaman Nabi nggak ada Instagram dulu. Sekarang yang nonton saya dari Amerika ada nih. Yang nonton saya ada dari Jeddah, dari Australia, dari mana-mana, dari New Zealand. Dari makanya ketika sekarang saya lagi bangun masjid Bunda, lagi bangun masjid di Palembang. Ya, saya lewat mau perjalanan dakwah nih, Mas Torik saya cerita dikit ya. Saya dapat undangan khutbah Idul Adha di Sumatera Barat. Tahu-tahu sampai di Palembang, PPKM darurat. Kata tak pengurus masjid yang di Sumatera Barat di Padang, Ustadz, ini ada himbauan Menteri Agama, sholat Idul Adha nggak boleh. Nah, jadi gimana nih? Ya udah, akhirnya saya berhenti di Palembang. Palembang bukan kampung saya, bukan tempat saya merantau. Nggak ada adik kakak saya di sana, nggak ada paman saya di sana sekarang. Dulu ada saudara, tapi sudah meninggal. Terus saya berhenti, saya temui satu orang teman saya waktu itu, teman sekolah saya, Haji Yopi, saya silaturahmi. Dan alhamdulillah hadirin sekalian, jalan terus akhirnya ketemulah satu masjid Baitur Rahman namanya. Masjid Baitur Rahman. Saya nggak tahu siapa pewakaf tanahnya. Saya nggak, yang jelas itu rumah Allah sedang dibangun. Ada kerangkanya, 4 lantai. Orang-orang sholat di basement masjid. Ya, lalu saya duduk di sana, hadirin mulai sholat, dijemput sama Pak Lukman. Ini sholat di sini, ini semua. Duduk di sana di masjid. Sampai tercetuslah satu ide untuk membantu pembangunan masjid itu. Saya nggak punya duit, saya bukan miliuner, bukan orang kaya, saya bukan pengusaha juga. Tapi saya bisa melukis, lukisan saya alhamdulillah. Pernah satunya kita bangun masjid di Bali, satunya dilelang terjual 500 juta.
Saya ingat itu ya. Saya tanya sama tamir masjidnya Pak Najib, berapa perlu biaya bangun masjid ini nih, kok lama? Dia bilang donatur kami ada yang bangkrut gara-gara pandemi, ada ini semua, sehingga pembangunan kami ini terhenti sekian lama. Terus kenapa nggak minta bantuan? Kami nggak mau bikin proposal, kami swadaya jamaah saja. Kalau ada yang bantu alhamdulillah, kami minta nggak mau. Saya bilang ini punya marwah, ini punya wibawa ini. Nah ini punya wibawa. Terus saya bilang gimana kalau saya bantu menggalang donasi untuk masjid ini? Gimana caranya? Iya, saya ada teman di sosial media. Rasulullah nggak ada Instagram, dari Sulaiman ada Instagramnya. Lewat Instagram ini bunda, ayahanda semua teman-teman ya, saya menggalang donasi untuk bangun masjid. Ya, ini bangun donasi bangun masjid. Mungkin ada pengurus masjidnya tadi yang nonton mungkin. Yang silakan. Tuliskan nomor rekening masjid coba. Saya tulis nomor rekening masjid, tiba-tiba ada yang transfer dari Jeddah. Jadi 6M itu kalau sendirian berat, tapi kalau berjamaah itu ringan. Ya, saya punya followers di Instagram 650.000 orang semua. Serius, itu nggak ada. Saya belum pernah sekalipun beli followers, belum pernah. Ada orang followersnya juta-juta, tapi itu sunti-sunti Pak. Wah, ini murni Pak, alhamdulillah nih murni, nggak ada permainan di sini, organik akun saya itu. Jadi saya bilang kalau saya umumkan saya mau bangun masjid, pasti teman-teman saya bantu. Maka tercetuslah ide, nih Pak Tarik, ini ide ini ajib nih, pertama di dunia. Saya akan melukis 30 juz Al-Quran, berarti ada 604 halaman lukisan. Coba Pak lu lukisan, ini saya kasih lihat aja. Yang mau bantu boleh bantu, kalau enggak apa-apa juga. Penting minimal doa. Yang bantu 1 juta, 2 juta, 500, 100 ribu, 10 ribu, nggak apa-apa juga. Ini lukisan Al-Quran, ini lukisan tangan saya. Lukisan tangan, dan saya pernah dapat penghargaan MURI sebagai pelukis kaligrafi tercepat di Indonesia. Maka saya berpikir menggunakan kemampuan saya ini untuk membantu agama Allah, membangun masjid. Masya Allah, ini halaman 4. Ya, bunda kalau ada yang mau koleksi lukisan saya pun boleh, silakan. 0 rupiah sampai tak terhingga harga lukisan saya. Ya. Jadi jangan dipikir, dan kita tidak jual lukisan. Jadi saya bilang saya akan galang donasi untuk bangun masjid. Satu orang donasi 10 juta, maka nama dia akan diabadikan di pojok lukisan. Tanda tangan saya di sini sebelah kanan, terus nama donatur sebelah kiri. Maka nama donatur akan abadi sampai hari kiamat selagi lukisannya ada di lukisan ini. Dan lukisan ini akan didisplay di lantai 4 Masjid Baitur Rahman tadi. Gede masjidnya, 600 lukisan itu, secara bergantian. Ini pertama kali di dunia masjid dihiasi lukisan Al-Quran 30 juz. Proyek ini sudah berjalan kurang lebih 3 bulan 4 bulan lah, 4 bulanan. Dan sekarang asbab sosial media, saya jarang nih Mas Tarik datang ferry jarang. Ini karena saya diundang sama sahabat saya di Lombok, maka saya naik mobil transit ya. Sebetulnya saya tidak mau kemana-mana, saya cuma fokus melukis. Jadi kalau 10 juta satu orang, berarti kalau 600 halaman lukisan terkumpullah donasi 6M. Takbir. Sekarang waktu berjalan udah 3 bulan, hampir 4 bulan, masuk ke bulan keempat, terkumpul donasi kurang lebih 300 halaman via Instagram, ya, sosial media. Jadi jangan remehkan sosial media. Ibu-ibu punya Facebook, jangan curhat di Facebook, tapi dakwah di Facebook. Ya, kalau curhat di Facebook diketawain orang, gelap profilnya, terus bikin nyindir orang status, itu nggak ada gunanya. Daripada curhat di Facebook, mendingan curhat di polsek sana, ada yang dengerin, ada yang bacain, ada yang ngetik kan. Ya enggak. Kalau di Facebook buat apa? Di Instagram. Maka gunakan sosial media untuk dakwah. Silakan digulung lagi Pak Lukman. Jadi kalau ibu penasaran pengen ikut satu halaman, saya mau niatkan untuk orang tua saya yang sudah meninggal, silakan. Berarti donasi 10 juta. Nama ibu masuk ke salah satu donatur. Bukan untuk saya transfernya ke rekening Masjid Baitur Rahman, bukan ke saya. Saya cuma bisa membantu melukis saja. Ya, nanti boleh ya ada titip Pak Tarik ya. Nomor rekening Masjid Baitur Rahman, silakan mau transfer 10.000, 5.000, 100.000. Siapa yang membangun masjid di dunia sebesar sarang burung, saya dulu bingung dengar hadis itu Pak, sebesar sarang burung gimana caranya ya, masuknya gimana? Ternyata kata Ustadz guru saya katakan, kamu gak punya duit banyak, punya uang 10.000,
beli satu batu bata, kemudian titipkan batu bata itu di masjid sebesar sarang burung, maka Allah akan ganti dengan istana di surga. Jadi kalau ibu-ibu mau bangun 1000 masjid, maka titip 1000 sak semen di 1000 masjid. 1000 masjid titip 1 sak semen, masjid titip 1 sak semen, maka ada 1000 jejak-jejak kebaikan di 1000 tempat. Cerdas. Bahkan hadirin mulia, sedengar dari usaha dimoni, ada nanti orang masuk surga Ustaz gara-gara satu kerikil. Loh kok bisa? Jadi anak muda lagi duduk di warung, tiba-tiba di depan masjid lagi dibangun, ada sapi mau nabrak itu dinding masjid yang sedang batu bata sedang disusun. Maka anak muda tadi spontan ambil batu, lempar sapi tadi, terus pantulan di lemparan batu tadi masuk ke adukan semen, masuk ke adukan semen, sapinya kabur, nggak jadi nabrak dinding masjid. Maka di akhirat dia masuk surga gara-gara batu itu. Nah, maka sekarang saatnya kita membangun surga kita, bangun akhirat kita ya.